Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Kera Libra bersama aku Andira. Oke, setelah kemarin teman-teman yang mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 sudah membaca pengumuman hasil seleksi administrasi, tentunya sekarang teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan segera menghadapi tes berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang menurut rencana itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus hingga 4 Oktober 2021. Nah, teman-teman akan mendapatkan jadwal di tanggal berapa? Tentu itu nanti akan diumumkan lebih lanjut lagi. Dan kepada teman-teman yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, mudah-mudahan kalian masih bisa mengajukan sanggahan dan pada akhirnya sanggahan itu akan diterima sehingga kalian juga bisa melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi dasar. Oke, untuk kali ini aku akan coba share tips-tips yang bisa kalian lakukan sebagai persiapan untuk melaksanakan SKD dan juga pada saat pelaksanaan SKD. Tips ini akan aku bagi, ada yang memang berlaku umum untuk semua peserta SKD, ada juga yang untuk formasi khusus termasuk formasi disabilitas, dan terlebih lagi ada yang khusus untuk teman-teman tunanetra. Kenapa ada kekhususan-kekhususan seperti itu? Nanti akan kita coba cari tahu penjelasannya. Oke, sekarang kita akan coba untuk full speech. Mengetahui apa saja sih kira-kira yang harus kalian persiapkan. Heading level 1 tips lulus passing grade SKD. Ini adalah tips untuk lulus passing grade SKD. Heading level 2 lulus passing grade SKD dan lanjut ke SKB. Nah, tapi tidak hanya sekedar lulus passing grade SKD saja, tapi yang lebih penting adalah bisa lanjut ke seleksi kompetensi bidang atau SKB. Karena sebetulnya yang lulus SKD itu pasti akan jauh lebih banyak dibanding yang bisa lanjut ke SKB. Kalau berdasarkan peraturan itu kan adalah 3 kali dari jumlah formasi yang dibutuhkan, itu yang bisa lanjut ke SKB. Misalnya formasinya 1, maksimal yang bisa lanjut ke SKB itu ada 3 orang. Kalau formasinya ada 2 orang yang dibutuhkan, berarti maksimal yang bisa lanjut ke SKB itu adalah 6 orang. Seperti itu. Alt space. Heading level 1 tips lulus passing grade. Oke. Meeting controls, Windows and Power. Heading level 1 formasi umum. Nah, ini tips yang berlaku untuk formasi umum dan berlaku umum juga sebetulnya untuk formasi yang lain. Bullet pelajari materi dari sumber yang valid dan mudah dimengerti. Yang pertama itu adalah pelajari materi dari sumber yang valid dan yang mudah dimengerti. Pasti kalian punya cara sendiri-sendiri kan? Lebih suka belajar dengan cara apa? Dengan membaca, dengan mendengar, dengan melihat, atau kombinasi dan sebagainya. Tapi yang paling penting sumbernya ini harus valid supaya apa yang kalian pelajari itu memang sesuai dengan kisi-kisi dari BKN, kemudian juga sesuai dengan Permenpan RB-nya, kemudian apa yang dijelaskannya itu memang betul. Jadi jangan sampai misalnya menjelaskan tentang tes intelijensi umum tapi cara yang digunakan itu salah sehingga nanti jawabannya juga akan salah. Kalau aku pribadi waktu itu sudah pernah coba belajar dengan menggunakan buku, itu memang cenderung lebih susah. Kalau untuk tunanetra harus dibacakan oleh orang yang bisa melihat atau juga harus di-scan terlebih dahulu bukunya. Jadi di buku kumpulan soal itu ada materi-materi yang bisa dipelajari, terus ada latihan per subkomponen soal, kemudian ada tryout-tryoutnya. Tapi menurut aku ternyata buat aku pribadi itu tidak terlalu efektif karena kita tidak bisa belajar dengan cepat dan terukur. Kemudian di tahun 2019 aku mencoba untuk belajar melalui YouTube dan melalui kayak semacam website yang khusus menyediakan latihan soal, materi soal dan juga tryout. Nah, itu menurut aku lebih aksesibel, terus juga lebih bisa terukur karena pelaksanaan tryoutnya itu kan ada hitungan jamnya sekian lama, terus kita bisa melihat peringkat kita di sana dibandingkan dengan peserta-peserta lain itu sudah ada di peringkat berapa, kayak gitu. Menurut aku itu sangat membantu dan efektif. Yang sudah pernah aku coba di tahun 2019 itu adalah ayocpns.com, dan itu menurut aku sih
bisa dibilang aksesibel untuk teman-teman tunanetra yang menggunakan pembaca layar atau screen reader. Nanti aku akan coba membuat video khusus untuk mendemokan. Kalau teman-teman mau coba Windows. menggunakan Ayo CPNS, nanti bisa menggunakan Slide 2. kode promo. Ada kode promo yang bisa dipakai untuk mendapatkan potongan harga atau diskon. Nanti aku juga tulis di kolom deskripsi. Kemudian kalau untuk yang dari YouTube, aku biasanya mempelajari untuk materi-materinya. Jadi untuk TIU aku lebih suka belajar dari YouTube karena langsung kayak mendengar orang menjelaskan ini caranya seperti ini, jadi lebih ingat gitu. Karena sebetulnya materi-materi itu kan materi pelajaran waktu sekolah ya, waktu SMP, SMA kayak gitu yang banyak. Jadi lebih kayak cuma sekedar untuk refresh lagi, untuk mengingatkan lagi, oh ini rumusnya kira-kira kayak gimana. Itu aku lebih suka mendengar dibanding membaca materi di Ayo CPNS. Biasanya aku nonton dari YouTube, channel YouTube Viracun, terus juga Dosen Deso sama Pingli, kalau nggak salah ada 3 itu yang waktu itu aku tonton. Karena di 2019 memang baru mulai banyak channel-channel YouTube yang membahas soal-soal dan materi-materi CPNS. Itu kebanyakan dari yang lulus seleksi CPNS di tahun 2018. Oke, selanjutnya. Jangan biarkan ada soal yang tidak bulat. Kerjakan komponen tes yang tes. Perbanyak mengerjakan tryout online. Nah, ini perbanyak mengerjakan tryout online seperti yang tadi aku bilang. Jadi setelah kalian punya account di Ayo CPNS itu, nanti kalian bisa mengerjakan banyak tryout di situ. Bisa kalian sesuaikan kapan punya waktu luang untuk mengerjakan tryoutnya, dan pastikan nggak boleh curang lah gitu, karena sebetulnya itu kan nggak ada yang ngawasin ya. Bisa aja sambil nyari-nyari jawaban di internet atau sambil tanya-tanya, tapi kalau memang betul-betul mau tahu kemampuan yang dimiliki sendiri, coba kerjakan betul-betul secara jujur. Itu sih yang aku lakukan waktu itu. Dan untuk teman-teman yang formasi khusus disabilitas, khususnya yang tunanetra, kalian kan sebetulnya dapat tambahan waktu 30 menit. Dari yang awalnya 100 menit jadi 130 menit. Tapi dengan kalian membiasakan diri mengerjakan tryout seperti ini, untuk tryout yang berlaku seperti waktu formasi lain dan waktu yang bukan untuk tunanetra yaitu 100 menit, kalian akan nanti lebih terbiasa mengerjakannya lebih cepat gitu. Windows. Power. Oke, selanjutnya. Perbanyak mengerjakan. Pelajari materi. Kerjakan komponen tes yang passing grade dasarnya paling tinggi. Kerjakan komponen tes yang passing grade-nya paling tinggi. Jadi kalau untuk formasi umum itu kan di semua komponen tes itu ada passing grade-nya. TWK itu 65, TIU itu 80, dan TKP itu 166. Jadi kalau saran aku, kerjakan dari TKP terlebih dahulu karena passing grade-nya paling tinggi, dan di setiap jawaban itu ada nilainya. Serendah-rendahnya itu dapat nilai 1. Jadi kerjakan dulu dari TKP, kemudian baru kerjakan TIU, dan terakhir baru TWK. Atur waktu maksimal tiap soal. Lalu atur waktu maksimal tiap soal. Sebetulnya kalau mau dibagi rata berarti kan dari waktu 100 menit ada 110 soal. Jadi kira-kira satu soal itu waktu maksimalnya adalah 54 detik. Tapi kalau menurut aku sih buat lagi waktu maksimalnya itu per komponen tes gitu loh. Jadi mungkin untuk TIU butuh waktu lebih lama, atau mungkin ada teman-teman yang butuh waktu lebih lama untuk TKP dan segala macam. Itu kalian atur waktu maksimalnya untuk mengerjakan setiap soal. Jadi misalnya kalian buat 40 menit untuk TKP gitu misalnya ya. Jadi 40 menit untuk mengerjakan berapa soal? 45 soal ya kalau TKP sekarang. Berarti 40 menit dibagi 45 soal. Nah, itu nanti dapatnya satu soal sekian detik. Kayak gitu kira-kira. Selanjutnya, setelah yakin mencapai PG 1 komponen tes, kerjakan komponen tes lain sampai yakin mencapai PG. Kalau udah yakin mencapai passing grade di salah satu komponen tes, lebih baik lanjut dulu ke komponen tes yang lain supaya semua passing grade-nya udah tercapai. Nanti baru melanjutkan lagi untuk mendapat nilai yang lebih tinggi. Jadi jangan cuma fokus di satu komponen soal aja, satu komponen tes. Kalau untuk yang formasi umum ya, karena harus seimbang semua. Ada orang-orang yang
mungkin nilainya maksimal banget di 1 atau 2 komponen tes, tapi komponen tes yang satunya lagi malah kurang karena udah kehabisan waktu, kayak gitu. Jadi kalau untuk TKP sih mungkin pengecualian ya, kerjakan aja keseluruhan. Terus nanti untuk yang TIU itu kan passing grade-nya 80, berarti kalau udah yakin betul berapa soal, 16 soal, lanjut dulu Slide. aja ke TWK sampai udah yakin betul berapa tuh. Kalau TIU 16, kalau TWK berarti 13 soal, kayak gitu. Nanti baru lanjutin lagi untuk mengerjakan soal-soal TIU, kemudian soal-soal TWK lagi sampai selesai semua. Bulat, jangan biarkan ada bulat setelah yakin mencapai PG. Bulat, jangan biarkan ada soal yang tidak dijawab. Nah, ini juga jangan biarkan ada soal yang tidak dijawab. Karena seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, pola penilaian kalau untuk di seleksi CPNS ini kan nggak ada nilai minus. Jadi nggak taunya atau nggak yakin sama sekali, atau waktunya udah mepet banget tinggal 1 menit, ya udah tebak aja, isi. Jangan sampai nggak diisi sama sekali, kayak gitu. Bulat, jangan biarkan ada soal yang tidak dijawab. Oke, kita lanjut lagi. Tips lulus passing. Slide notes. Slide notes. Slide notes. S L E slide note window demi. Slide 3 das form heading level 1 formasi khusus. Nah, ini untuk yang formasi khusus. Bulat, kerjakan komponen tes yang memiliki PG terlebih dahulu. Kerjakan komponen tes yang memiliki PG terlebih dahulu. Jadi kalau untuk yang formasi khusus itu kan biasanya yang punya passing grade cuma TIU sama total skornya aja. Jadi kerjakan dulu TIU-nya. Jangan malah mengerjakan yang nggak ada PG-nya lebih dulu gitu. Jadi dimaksimalin dulu di komponen yang ada passing grade-nya. Dan masing-masing formasi khusus itu pasti passing grade-nya juga beda-beda kan. Kalau yang disabilitas itu 60, disabilitas sama putra-putri Papua Barat itu kan 60. Berarti harus yakin udah benar 12 soal dulu. Terus nanti baru lanjut ke jenis soal yang lain. Bulat, kerjakan TKP, terakhir kerjakan TWK. Nah, ini kerjakan, jadi setelah yang ada passing grade-nya, terus baru TKP, baru TWK. Karena TKP seperti yang tadi aku bilang, ada nilainya di setiap pilihan jawaban A, B, C, D, E itu semua punya skor. Jadi kerjakan dulu TKP, baru nanti yang terakhir adalah TWK. Bulat, beri alokasi waktu untuk mengerjakan komponen tes yang memiliki PG. Nah, ini kasih alokasi waktunya untuk komponen tes yang punya PG. Jadi untuk yang TIU tuh kasih alokasi waktu. Mungkin bolehlah agak lebih lama dibanding yang teman-teman formasi umum, mungkin 45 menit, atau kalau yang buat tunanetra mungkin bisa dialokasikan lebih lama, mungkin 50 menit atau 55 menit, kayak gitu. Sesuaikan aja sama kebutuhan kalian masing-masing. Bulat, beri alokasi waktu window PowerPoint. Oke, Tips selanjutnya lulus passing grade SK. Slide notes window power. Slide 4 bulat, minta pendamping. Bulat, jangan malu. Slide 4 heading level 1 khusus bagi tunanetra. Nah, ini khusus untuk teman-teman tunanetra. Bulat, jangan malu untuk menyampaikan jika ada kesulitan yang dihadapi kepada pendamping. Nih, nggak boleh malu kalau kira-kira kalian menemukan kesulitan, langsung sampaikan aja ke pendamping, jangan nggak enakan segala. Karena kan mungkin tahun ini kalau misalnya sama dengan seleksi di tahun 2019 itu, kalian secara defaultnya pada saat SKD akan diberikan komputer yang dilengkapi dengan kayak semacam, bukan pembaca layar sih, tapi text to speech kali ya. Jadi kayak bisa ada panduan suara untuk membacakan soal-soalnya. Dan itu jangan kalian kira sama kayak screen reader yang pada umumnya kita pakai seperti JAWS atau NVDA, tapi ini hanya sebuah text to speech. Jadi nggak bisa tuh kayak dieja per kata, per huruf, per baris, terus mau di stop dulu nanti baru dilanjutin baca lagi. Itu tuh bener-bener masih basic banget lah. Kalau mau baca ya bener-bener harus satu soal dari awal, dari kata pertama sampai pilihan jawaban paling akhir sampai huruf E, kayak gitu. Dan speednya juga lambat sih menurut aku, itu nggak bisa dipercepat juga. Terus ya kayak gitulah. Jadi kalau kalian merasa kesulitan dengan menggunakan screen reader itu atau malah memperlambat proses pengerjaan soal, nggak apa-apa, bilang aja sama pendamping untuk membacakan soalnya. Lalu Bulat, minta pendamping membantu semaksimal yang ia bisa. minta pendamping untuk membantu semaksimal yang ia bisa. Maksudnya di sini bukan membantu untuk ngasih tahu jawabannya, tapi membantu, misalnya minta dibacakan kalau memang dia cara bacanya kurang cepat menurut teman-teman,
ya udah bilang minta tolong supaya bacanya lebih cepat lagi, atau kalau bacanya justru terlalu cepat bilang minta agak diperlambat lagi. Pokoknya sesuai sama kebutuhan kalian masing-masing, karena kebutuhan tiap tunanetra dalam memperoleh bantuan untuk untuk dibacakan soalnya tuh pasti Bullet beda-beda minta pendamping membantu semaksimal. kayak gitu. Kemudian Slide heading level 1 Bullet nah ini yang heading kesimpulannya bullet adalah maksimalkan persiapan hingga pelaksanaan SKD. maksimalkan persiapan hingga pelaksanaan Windows. SKD. Bullet maksimalkan persiapan hingga pelaksanaan SKD karena keberhasilan untuk lanjut ke tahap SKB bergantung pada usaha kalian, bukan keberuntungan. Karena menurut aku tuh keberhasilan untuk bisa melanjutkan sampai ke tahap SKB itu adalah karena usaha kalian masing-masing, bukan karena keberuntungan. Jadi jangan berharap, aduh mudah-mudahan nanti beruntung deh. Kalau misalnya yang punya saingan kalian nilainya lebih rendah, atau kalau yang nggak punya saingan, ya udah mudah-mudahan lulus PG aja. Jangan kayak gitu, harus benar-benar punya nilai yang maksimal banget supaya memang kalian tuh dianggap betul-betul layak untuk bisa lanjut ke SKB dan nanti pada akhirnya lulus menjadi CPNS gitu. Terutama untuk yang formasi disabilitas itu kan pada umumnya jumlah saingannya nggak sebanyak formasi umum ya. Jadi relatif lebih santai, terus relatif kayak perjuangannya nggak seberat yang formasi umum gitu. Pada umumnya kebanyakan berpendapatnya seperti itu, dan teman-teman di formasi umum pun juga punya pandangan seperti itu. Tapi kalau aku pribadi waktu itu aku selalu berusaha paling nggak punya nilai yang setara sama teman-teman di jabatan yang sama tapi yang dari formasi umum kayak gitu. Dan alhamdulillahnya di tahun 2019 aku cukup puas sih dengan hasil SKD dan hasil SKB yang aku dapat. Itu cukup masih mirip-mirip lah, masih average sama teman-teman CPNS di instansi aku di jabatan yang sama juga. Itu mirip-mirip lah nilainya, masih sama, masih rata-rata segitu. Jadi nggak terlalu rendah banget tapi memang nggak tinggi-tinggi banget juga. Kayak gitu sih kira-kira yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Yang pasti harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak berlatih, dan juga berdoa supaya nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, untuk tentang Ayo CPNS nanti aku akan coba buat videonya secara terpisah supaya teman-teman tunanetra juga punya gambaran kira-kira kayak gimana sih kalau belajar menggunakan ayocpns.com. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat silahkan like, boleh komen juga, dan bisa di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Untuk yang belum subscribe juga bisa subscribe ke channelku Keralibra. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.